Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah utama ketiga pada pagi hari ini. Minggu ini kita akan masuk dalam minggu pertama Advent dengan tema tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Ibadat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Feby M. B. Mesak Frans, Sarjana Teologia. Jemaat Tuhan yang terkasih, lilin telah dinyalakan, menandai dimulainya masa raya Advent. Perayaan ini mengingatkan kita tentang kasih Allah bagi dunia, hingga Ia telah datang dan dalam kesederhanaan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Di awal masa Advent ini, kita disadarkan tentang perlunya sikap berjaga-jaga terhadap berbagai peristiwa masa depan, termasuk peristiwa iman. Tuhan Yesus yang akan kembali menjumpai kita dan meminta pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang sehari-harinya kita lakukan dan alami. Perayaan Minggu Advent yang pertama ini ditandai dengan satu lilin ungu muda yang menyala di tengah ibadah ini. Warna ungu mengingatkan kita bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus di hari Natal. Perayaan Advent pun mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang segera sebagai Raja dan Hakim. Bila manakah Tuhan datang, tak seorang pun yang tahu. Namun Ia mengajarkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Mari kita siapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan sebagai Raja dan Hakim, dan kedatangannya dalam firman dan roh. Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Nanti
Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Anugerah dan selamat dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan terkasih, berdasar pada tema renungan kita minggu ini, maka dengarlah sabda Tuhan yang membimbing kita yang terbaca dari Injil Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika masa Advent kita rayakan, kita mengingat Tuhan yang meninggalkan tahtanya, lahir dalam kerendahan, menanggung sengsara, menyerahkan nyawanya karena kita. Meski begitu agung kasih Tuhan, berulang kali kita mengkhianati kasih-Nya dan hidup di luar kehendak-Nya. Karena itu mari kita memeriksa diri, membuka hidup untuk diselidiki oleh Tuhan. Dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami tidak dapat menyembunyikan betapa besar dan banyaknya salah dan dosa kami. Kami terus-menerus mengkhianati kasih-Mu dengan memikirkan, mengatakan dan melakukan segala yang Kau anggap jahat. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah kami Bapa, baharuilah kami jadi ciptaan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku
Ibu Saudara-saudara, kalau demikian pengakuan kita, maka Yoel pasal 2 ayat 13 menyampaikan berita anugerah Allah bagi kita. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Syukur kepada Allah. Ya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara semua berdiri, mari bersama-sama kita menaikkan Mazmur menurut Mazmur 28 ayat 1 hingga ayat 10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semua, dalam perayaan Advent pertama ini kita akan dituntun dalam perenungan firman Tuhan yang terbaca dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-47. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam Kristus firman yang hidup. Di perayaan Advent ini, di masa penantian ini Tuhan, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu.
Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi bagian yang hidup dari kehidupan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap berjaga-jaga dan setia sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari berfirman bagi kami Bapa. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara semua untuk berdiri. Kita akan bacakan Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-47. Saya ajak kita membacakannya berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pulanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47 kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Maranatha. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu Saudara semua, tadi di bagian berita anugerah kita diajak dalam satu catatan kecil. Setelah kita bilang syukur kepada Allah, kita diminta untuk mengucapkan salam dengan taruh tangan di dada dan sedikit membungkuk. Ya, begini mungkin ya. Tapi saya lihat tadi kita sepertinya kurang berespon. Bisa bilang salam ke samping kiri kanan kok. Ya, salam. Iya. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berulang-ulang kali disampaikan kepada kita bahwa perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah siarah iman. Yang di dalamnya bukan saja akan berlangsung hal-hal baik yang kita rencanakan dan rancangkan, tetapi juga akan berlaku hal-hal yang tidak kita harapkan dan apa yang menjadi rancangan Allah atas kita. Karena itu kalau kita jalan sendiri, saya percaya bahwa di tengah jalan kita akan angkat tangan. Ya. Kita akan bilang menyerah. Tapi kalau dalam perjalanan ini kita berjalan bersama-sama, tetapi juga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, saya percaya bahwa kita akan saling menyemangati. Kita akan saling mendorong, kita akan saling meneguhkan dan menguatkan. Itu yang namanya sebuah persekutuan atau keluarga Allah. Beda ya dengan persekutuan dunia. Kalau persekutuan dunia ini adalah relasi kita adalah relasi bersaing. Ya, siapa menang berarti harus ada yang kalah. Ya. Kalau ada yang lebih harus dikasih turun. Ya.
Kan banyak orang ya dalam bersaing itu tidak rela kalau orang lain lebih dahulu dari dia. Tak usah bilang itu sebuah lomba. Hanya di lampu merah Sani. Ada orang yang bilang begini. Beta kalau tunggu di lampu merah. Beta kesana rela kalau ada motor lewat dari beta. Bayangkan Bapak Ibu. Ini ketumpung dunia. Ya. Tapi hari ini kita ajak dengan shalom ini. Kita diingatkan bahwa kita sebuah persekutuan dan mari dari persekutuan ini sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga Allah, sebagai murid-murid Kristus, kita saling menyemangati dalam perjalanan ini. Tema kita hari ini adalah berjaga, tetap berjaga dan setia. Kita masuk minggu Advent pertama, di mana minggu ini menekankan kepada kita tentang aspek eskatologi yang mengarahkan pandangan kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Advent bukan saja menanti perayaan Natal, tetapi perayaan hidup di mana Kristus akan datang untuk kedua kali. Dan kita dipanggil untuk tetap setia, tetap berjaga dan setia. Kata-kata bijak bilang begini, jaga kebiasaan Anda karena akan jadi karakter. Jaga karakter Anda karena akan menjadi takdir. Jaga pikiran karena akan jadi kata-kata. Ternyata dalam hidup ini berjaga-jaga merupakan hal yang penting guna hidup bersama. Kelangsungan hidup bersama. Bayangkan Bapak Ibu kalau kotong nih tiap hari hanya pikir apa langsung omong. Saya percaya tiap hari kotong akan urus ya orang bakalai, bapukul, bertengkar dan seterusnya. Ya. Berjaga-jaga artinya kita siaga, waspada. Kita ada dalam posisi standby, ya, bersiap sedia. Berjaga-jaga itu berarti bahwa tidak ada waktu jeda, istirahat, ya. Berjaga-jaga dan untuk bisa melakukannya maka seorang itu harus sabar, harus berkomitmen tinggi, dia harus bertanggung jawab. Harus ada kerelaan, siap berkorban, baik pikiran, waktu dan tenaga. Dan pasti bahwa harus ada juga korban kepentingan diri sendiri. Itu yang nama berjaga-jaga. Tapi firman ini tadi kalau kita baca di bagian ayat 45 sampai 47, kita tahu bahwa seorang yang setia, dia akan beruntung. Karena dia adalah orang yang dipercaya, ya. Dipercaya oleh siapa? Dipercaya oleh tuannya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah satu kebahagiaan kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya? Betul Bapak Ibu? Saya pikir kita akan sakit hati kalau punya sahabat. Ini sahabat saja, teman seperjalanan. Lalu dia curhat dengan kita, dia curhat dengan orang lain. Kita pasti sakit hati. Tapi betapa bahagianya kita kalau kita menjadi seorang yang dipercaya. Orang kepercayaan. Dan ini bukan kepercayaan dari orang abal-abal. Menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan pemilik hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu ini kita diajak untuk tetap berpegang pada pengharapan iman kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan orang-orang percaya diminta untuk berjaga-jaga dan setia. Orang percaya diminta untuk mari beri diri konsisten sepanjang hidup untuk tetap bersandar kepada Kristus. Dan ini memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ada beberapa kesalahpahaman yang sering kita lakukan sampai hari ini Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, ada orang yang mengabaikan pentingnya berjaga-jaga. Dan orang seperti ini adalah orang yang hidup seenaknya. Orang yang berpikir bahwa dia tidak akan mati. Orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak datang kembali dalam waktu dekat. Orang yang berpikir bahwa dia tidak mempertanggungjawabkan semua yang ia lakukan karena satu kalimat bahwa Yesus sudah menyelamatkan dia. Dan karena itu dia hidup enak-enak beta selamat nih, ya. Yang kedua, ada orang yang beranggapan bahwa berjaga-jaga itu berarti dia menanti. Tidak lakukan apa-apa.
Dan kesalahpahaman yang bagian ini, yang kedua ini, memunculkan sikap yang ekstrim. Ada orang yang jual seluruh harta bendanya, lalu pergi ke Yerusalem untuk menanti kedatangan Tuhan di sana. Bahkan ya mungkin beberapa tahun yang lalu, beta masih kuliah, itu kayaknya masih zamannya Mam Pendeta Lucy dong. Ada orang yang jual di harta benda dari Soe, dia pergi Bandung karena bilang nanti Tuhan mau datang di Bandung. Ya, saya tahu mungkin ada yang masih ingat cerita ini. Ya. Ini salah satu kesalahpahaman kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Yang ketiga, banyak kali kita menjadi kecewa, ya, melakukan apapun menurut kehendak kita karena waktu yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung datang. Kapan nih? Dari be masih kecil sampai be popo masuk mati bilang Tuhan mau datang, son datang jo, ya. Banyak kali kita hidup menurut kehendak kita karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Firman kasih tahu kita hari ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Bahkan waktu kedatangan Tuhan disebutkan, dicatat di dalam bagian firman ini bagaikan kedatangan pencuri yang tidak bisa diduga. Betul ya, kalau pencuri kasih tahu itu namanya bukan pencuri tapi perampok. Ya, perampok justru kasih tahu Bapak Mama. Mari kita perhatikan. Karena itu pagi ini Bapak Mama Saudara semua, Tuhan Yesus mengajak kita semua pengikut-pengikutnya untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Berjaga-jaga dan tetap setia, bagian firman ini ajak kita perhatikan 3 perumpamaan yang disebutkan dalam bacaan ini. Yang pertama, kita diajak untuk membuat semacam perbandingan dengan hidup pada zaman Nuh. Zaman di mana Allah meminta Nuh membuat bahtera. Seperti kita berulang-ulang mendengarkan cerita Nuh, kita tahu bahwa bahtera adalah sarana untuk membebaskan Nuh dan keluarganya dari kekuatan perusak yang besar. Pada saat itu juga yang sama, banyak orang yang merasa hidupnya sudah aman. Sehingga kemudian mereka merasa tidak perlu mempersiapkan apapun untuk masa depan mereka. Rutinitas mereka berjalan seperti biasa. Makan, minum, kawin, mengawinkan, dijalani tanpa refleksi hidup. Apakah yang saya buat ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ya. Sehingga dosa kemudian terus mewarnai kehidupan orang-orang di zaman Nuh. Dan ketika Tuhan perintahkan Nuh, mari buat bahtera yang akan menyelamatkan kamu dan seisi rumahmu. Orang-orang di zaman itu mentertawakan dan mengejek tindakan Nuh. Mereka yang terbiasa dengan kenikmatan rutinitas, menganggap hidup berjaga, waspada dan siap sedia terhadap segala kemungkinan sebagaimana Nuh lakukan sebagai hal yang aneh dan lucu. Ya. Ini di tengah gunung, di puncak gunung, Nuh bikin bahtera. Ya. Dan seorang penafsir bernama Agustinus Gianto, dia bilang begini, tanpa refleksi hidup, gerak-gerik sang ilahi yang sehari-hari ada di antara mereka akan terlewatkan. Mereka lupa memperhatikan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang. Apalagi mereka merasa semua hal bisa diperhitungkan dengan nalar manusia. Dan ini kenyataan. Orang-orang pada waktu Nuh, ketika air bah datang, keluarga Nuh selamat. Orang-orang lain terhempas dan mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang kotong juga bergumul dengan situasi ini? Karena waktu yang kita nanti-nantikan tidak kunjung datang. Ya. Bukankah kita hidup dan merancang hidup ini, kadang-kadang ketong tidak melibatkan refleksi perjalanan iman kita tentang Tuhan yang berjalan bersama-sama kita. Apalagi hidup baik-baik hidup aman, suami istri ada aman-aman, pekerjaan bagus, naik pangkat, anak-anak sehat. Ya, seakan-akan bahwa pergumulan dan kesulitan itu milik orang lain dan kita tidak. Ada satu orang saudara bilang begini dengan saya ketika saya pi pemakaman orang meninggal di Tode Kisar.
Satu orang saudara bilang gini, Feby, bisakah lu teliti? Karena ini kakak, masih pangkat kakak, dia menyapa saya dengan orang Kupang bilang Vivi Isa. Feby, bisa kau perhatikan kenapa bulan-bulan Desember begini nih sampai Januari nih orang-orang meninggal nih banyak. Kenapa semua orang nih selalu datang dengan cerita serangan jantung ya. Dan seterusnya napas sesak dan sebelumnya ada sakit lalu meninggal. Saya hanya senyum-senyum, saya bilang itu otoritas dari Allah. Jadi waktu Tuhan bisa datang kepada kita kapan saja, ya, tanpa alasan. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus ajak kita belajar dari 2 orang penggarap tanah dan 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Dari 2 penggarap ini, yang seorang dibawa dan yang seorang tidak. Juga 2 perempuan, yang satunya dibawa, yang lain tidak. Sebenarnya Yesus mau bilang bahwa bekerja di ladang, memutar batu kilangan, itu pekerjaan rutin sehari-hari. Dan banyak kali dalam rutinitas hidup, banyak orang melihat semua yang dilakukan sama dan biasa. Dan hal itu kemudian mengecoh, ya, menarik kita dan menghilangkan kewaspadaan kita untuk berjaga-jaga. Jadi hidup rutinitas terus, ya, pikerja, cari doi dan seterusnya, dan kita atur kita punya hidup tanpa pernah berpikir tentang waktu di mana Tuhan datang. Yang ketiga, tentang kedatangan anak manusia, sekali lagi disampaikan kepada kita seperti pencuri di waktu malam dan kedatangannya tidak diketahui oleh tuan rumah. Menanti kedatangan Tuhan menjadi hal penting. Waktu tidak diketahui, ini menjadi clue bagi kita untuk berjaga-jaga. Maksudnya apa? Bahwa menanti dengan sadar dan sabar bahwa ada waktu Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Dalam perjalanan menanti ini ada banyak hal yang bisa kita alami. Karena itu berjaga-jaga dan setia. Perubahan zaman, pola hidup manusia, tantangan yang semakin kompleks, bencana di mana-mana bisa membuat kita abai untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Karena itu hari ini Bapak Ibu, mari pikirkan, coba berefleksi, kira-kira konsentrasi kita ada pada hidup yang mana? Apakah hidup yang rutinitas sajakah? Ataukah kita juga sementara menjalani sebuah hidup yang bermakna karena kita terus berjaga-jaga dan setia sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 3 perumpamaan ini, Yesus ajak murid-murid, juga ajak kita semua sekali lagi untuk memperhatikan kehidupan sehari-hari. Yesus ingatkan bahwa banyak orang percaya yang terlena dari hidupnya walaupun hidup itu jahat di mata Tuhan. Banyak orang yang terlena dengan perselingkuhannya. Banyak orang yang terlena dengan kebenciannya. Banyak orang yang terlena dengan fitnahannya terhadap sesama. Banyak orang juga yang terlena dengan kesombongannya, kekayaannya. Banyak orang juga yang terlena dengan hidup yang jauh dari Tuhan. Banyak orang yang terlena dengan hari-harinya bekerja. Senin sampai Sabtu, hari gereja baru bangun, ya. Hari Minggu orang sepulang gereja baru kotong bangun. Kotong bilang hari libur, ya. Roma 13 ayat 11-12 mengatakan kepada kita, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Hari sudah jauh malam dan telah hampir siang. Janganlah terlena, jangan terus tertidur dalam kehidupan yang tidak benar. Karena ada sesuatu. Ya, karena ada sesuatu. Bukan sesuatu yang tidak jelas seperti kata Sarini. Tapi sesuatu itu adalah soal kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dan siap sedia. Karena itu Bapak Ibu, saudara semua, mari di perayaan Advent yang pertama ini kita mensyukuri bahwa masih ada firman yang mengingatkan kita untuk bersyukur.
Bersyukur kalau ada badai kehidupan yang menyentakkan kita supaya sadar dan terus waspada. Bersyukur bahwa masih ada sakit. Sakit bersyukur, susah bersyukur, sedang dalam masalah bersyukur, dalam kesulitan dan kekurangan bersyukur. Karena ketika ketong ada dalam situasi-situasi ini, kita disentakkan tentang perjalanan hidup kita. Antara hidup sampai dengan kematian. Ya. Dalam keadaan seperti ini, biasanya kita lebih dekat dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih waspada, lebih berjaga-jaga. Dan inilah makna dari Adventus. Hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di bumi, kita memasuki masa Advent. Dan di Advent pertama ini juga di tengah-tengah persekutuan Jemaat Kota Baru ada satu keluarga yang dengan sikap iman membawa anak terkasih untuk dimeteraikan dalam sakramen baptisan kudus. Supaya anak-anak kita juga mendapatkan bagian dan tanda sebagai tubuh Kristus. Dan tentu saja bahwa kesediaan keluarga diikuti dengan kesadaran akan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam tekad iman yang berjaga-jaga dan tetap setia. Jika hari ini Tuhan menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua, masing-masing dengan tugasnya, maka itu berarti kita diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita kelak sampai Tuhan datang. Betul ya Bapak Ibu? Hari ini memang satu keluarga yang bawa anak. Tapi bukankah kita semua juga adalah orang-orang tua yang pernah menerima tanggung jawab iman yang sama? Kepada kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Biarlah kita dimampukan untuk merefleksikan hidup di masa khusus ini. Sekali lagi tetap berjaga-jaga. Sadar tidak terlena oleh rutinitas. Selamat berjaga-jaga dalam perayaan Advent. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Kita lakukan nyanyian Maranatha sebagai respon firman. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara semua berdiri. Mari sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang disampaikan kepada kita bahwa pada kesempatan pagi ini akan dilayankan sakramen baptisan anak-anak bagi seorang anak kita. Mari kita dengarkan makna baptisan kudus. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan tentang penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa, menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Pengajaran tentang baptisan anak-anak, saudara-saudara, walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangan ke atas mereka, serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Markus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan, serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudari telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda Allah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari, sebagai orang tua dan saksi, diwajibkan mengajar anakmu dalam hal ini bila ia berangsur-angsur menjadi dewasa, supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian. Kami persilahkan para orang tua dan saksi berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Allah dan jemaatnya. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anakmu diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptis? Apakah saudara-saudari berjanji akan mendidik anakmu di dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru kita ikrarkan? Apakah jawabmu orang tua dari anak Bennett Janstad Panggalo? Tuhan mendengarkan janji dari orang tua, jemaat telah menjadi saksinya. Kita lakukan kidung jemaat 304 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita akan
saya akan melayani baptisan kudus bagi seorang anak kita. Dan karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tanganmu ke atas anakmu ini, supaya ia terpelihara dan hidup. Amin. Jangan miring, nanti orang mau foto. Maju sedikit sih. Ya. Miring di sini. Anak Bennett Yanstad Panggalo, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita lakukan nyanyian Kidung Jemaat 392. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segala persembahan kami, baik persembahan syukur, natsar, persepuluhan, kolekte, dan persembahan untuk pembangunan. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedia nanti
Bapak Ibu, saudara semua, sebelum kita berdoa, kita akan mengikuti satu acara lagi, yaitu prosesi penyerahan hadiah bagi lomba futsal yang diselenggarakan oleh Pemuda Jemaat Kota Baru. Baik Bapak Mama sekalian, dalam rangka memperingati bulan lingkungan hidup pada bulan November bulan lalu, Pemuda Jemaat Gemit Kota Baru mengadakan lomba futsal anak-anak PAR antar rayon Gemit Kota Baru. Dan saat ini akan diadakan penyerahan piala bagi para juara. Yang pertama, juara futsal PAR usia 14. Juara pertama diraih oleh Rayon 5. Juara kedua diraih oleh Rayon 3. Dan juara ketiga diraih oleh Rayon 1. Adapun top skor yang diraih oleh Saudara Adit dan pemain terbaik diraih oleh Saudara Aldo. Demikian nama-nama yang telah disebutkan dapat boleh maju ke depan. Perwakilan dan piala ini akan diserahkan oleh Mama Pendeta Feby. Baik, menyusul dari juara futsal PAR usia 10 tahun. Juara pertama diraih oleh Rayon 3. Juara kedua diraih oleh Rayon 2. Dan juara ketiga diraih oleh Rayon 5. Peraih top skor adalah Saudara Alfred dan peraih pemain terbaik adalah Saudara Marvin. Nama yang telah dibacakan diharapkan maju ke depan untuk menerima piala. Kami minta kesediaan dari Mama Pendeta Lucy Lokrum Laklak, Mama Pendeta, untuk menyerahkan piala ini.
Baik Bapak Mama, mari kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak, adik-adik yang sudah juara dalam lomba futsal ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami terus merayakan dan mensyukuri hidup yang masih Tuhan beri. Dan hidup ini adalah perayaan tentang perjalanan kami yang terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Hari ini dalam terang firman-Mu, kami diingatkan lagi untuk senantiasa memberi diri untuk berjaga-jaga dan tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami sadar bahwa dalam penantian ini kadang terkala kami ada di dalam titik lemah karena ketidakberdayaan dan karena keberdosaan kami. Kami mohon ampun Tuhan, tapi kami terus memohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kami semua untuk terus kuat di dalam Tuhan, berjaga-jaga mengerjakan bagian kami dengan penuh tanggung jawab dan setia sampai Tuhan datang kembali. Berkat firman-Mu biarlah menjadi benih yang akan menghidupi perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat Tuhan yang pagi ini boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua campur tangan Tuhan yang telah ada di dalam perjalanan kami. Kami terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu lewat usaha dan kerja yang boleh ada. Dan ini boleh meneguhkan perjalanan rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan kami juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan maupun juga dalam kehidupan persekutuan dengan sesama. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur di pagi ini bersama-sama dengan semua yang berbahagia karena berjumpa dengan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Edwin Lazarus yang berjumpa dengan ulang tahun pada tanggal 24, Bapak Nomelus Kaja, Nona Gracela Koremega, dan Ibu Herma Fanggidai. Kami berdoa bagi mereka. Tuhan tidak saja menyertai mereka di hari-hari yang lalu, hari ini dan masa depan mereka, biarlah ada dalam pimpinan, penyertaan dan berkat-Mu. Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur yang dinyatakan oleh tiap-tiap mereka bersama-sama dengan seisi rumah. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk campur tangan Bapa dalam perjalanan kehidupan kami 1 minggu yang baru lalu. Ada banyak hal yang telah kami lewati dan alami, dan kami terus melihat cara Tuhan ada dalam perjalanan kami, dan kami pun mengalami Tuhan lewat lika-liku kehidupan kami. Kami mau berdoa di kesempatan pagi ini ya Tuhan, bagi semua saudara-saudara kami yang sementara bergumul dengan sakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Kusharyanto, Bapak Yunus Toselak, Bapak Markus Wila, Bapak Yahya Atamau, Bapak Gustaf Wabang, Bapak Domingus Sanang, Bapak Melkianus Lobo, Bapak Andreas Lederohi, Bapak Oktavianus Dun, Bapak Joni Susak, Bapak Boy Rihi Iye yang ada dalam pemulihan, Saudara Fritz sama Pada yang ada dalam pemulihan, Ibu Mary Chung, Ibu Marta Detan Pada Ede yang terus bergumul untuk ada dalam proses kemoterapi. Kami juga berdoa bagi Ibu Magdalena Pelokila, Ibu Herma Fanggidai pasca operasi, Ibu Pomi Beti Lenggu, Ibu Ana Jomanoraja, Ibu Lenggu Kanamangi, Ibu Neti Pandijaya, Ibu Sofia Lolang pasca operasi mata, Oma Lende, Oma Tomasui, Bapak Hosea Ena Aulu yang sementara diopname di rumah sakit, juga Ibu Stefani Besirijo yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong setiap mereka dalam pergumulan sakit. Sakit ini pun Tuhan kami tahu ada dalam penglihatan Tuhan, dan karena itu juga kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan terus nyatakan bagi tiap-tiap mereka. Biarlah sekalipun ada dalam berbagai pergumulan,
Mereka terus memandang kepada Tuhan dan pengharapan mereka dalam Tuhan terus diteguhkan. Obat-obatan, makanan, minuman, usaha sembuh yang dilakukan, Tuhan memberkati. Keluarga yang setia mendampingi pun Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa dan mendukung keluarga-keluarga yang mengalami duka di sepanjang minggu ini. Kami berdoa bagi keluarga Riwu Manurihi atas berpulangnya Mama Nili Riwu Manurihi. Kami berdoa untuk keluarga Oimatan Ngadi atas berpulangnya Mama Penatua Deborah Oimatan Ngadi. Kami juga berdoa bagi keluarga Loboropa atas berpulangnya Bapak Bernard Loboropa, ayahanda dari Pendeta Yudnia Loboropa di Rayon 7. Kami bergumul bersama-sama dengan keluarga ini Tuhan. Dalam keterbatasan, sakit, duka dan kehilangan mereka, kami mohon Tuhan terus ada bagi mereka. Mengerjakan bagian Tuhan dan memulihkan luka hati mereka. Hiburkan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam melewati masa duka ini, Tuhan terus ada dan menolong tiap-tiap mereka. Terima kasih banyak ya Bapak. Pagi ini juga kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Siahaya yang berjumpa dengan ulang tahun pernikahan yang ke-45 pada tanggal 27 November ini. Tuhan, terima kasih Tuhan masih menyertai, masih menuntun dan memberkati mereka sampai di sini. Bapak Nyong dan Maan ada dalam keadaan kuat dan sehat, sukacita. Perayaan ini pun kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menyempurnakan kasih, setia, bahkan sukacita dalam perjalanan hidup rumah tangga ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa dan bersyukur pagi ini bahwa Bapak Pendeta Norman boleh tiba kembali di tengah-tengah persekutuan jemaat Kota Baru setelah melewati persidangan dalam perjalanan pergi pulang dan tiba di Kupang dengan selamat dari Ambon. Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu dengan terus menambahkan berkat dan juga hikmat lewat berbagai pengalaman yang ia terima dari persidangan ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi katekesasi khusus, kelas katekesasi khusus yang sementara berlangsung. Kami berdoa bagi Ibu Agustina di Sidoarjo yang sementara menjalani katekesasi via Zoom. Kami juga berdoa untuk anak-anak disabilitas yang sementara mengikuti katekesasi yang diasuh oleh Mama Pendeta Tin dan beberapa teman-teman sepelayanan. Tuhan memberkati dalam pelayanan ini. Tuhan berkati anak-anak kami yang sementara bersiap diri dalam keterbatasan, dalam kelebihan mereka. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan sidi khusus yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 4 Desember di jam 9 pagi. Tuhan berkati rencana pelayanan yang ada. Hamba-Mu Ibu Agustin juga Tuhan berkati dalam kesiapan imannya untuk boleh dibaptis dan juga disidi secara khusus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa bagi rencana pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru. Tuhan kiranya memberkati kami semua sebagai alat-alat pelayanan-Mu dalam semua tugas pelayanan yang akan dikerjakan. Kami berdoa bagi panitia pembangunan, para tukang yang bekerja, pengerjaan atap, kesulitan tantangan yang dihadapi. Biarlah Tuhan Kau menolong sehingga ada hikmat untuk boleh menyelesaikan setiap bagian dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya penggalangan dana. Tuhan memberkati usaha-usaha panitia. Tuhan juga memberkati kami semua untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi panitia Natal tahun 2022, tahun baru 2023 Rayon 6, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam persiapan-persiapan perayaan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami semua umat Tuhan yang datang pagi ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan kami, tapi kami juga datang dengan berbagai sukacita dan syukur kami. Berkenanlah Tuhan mendengarkan setiap seruan kami dan berkenanlah Tuhan memberkati kami. Hidup kami yang ada di minggu yang baru, Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan pimpin kami. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biar hidup ini boleh kami jalani sebagai Advent. Advent di mana kami siap sedia
dan tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami yang sudah memberkati kehidupan kami, tetapi juga yang telah memberkati seorang anak kami yang telah dibaptiskan pada hari ini, Bennett Yastan Panggalo, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati masa-masa pertumbuhannya, pertumbuhan imannya, pertumbuhan fisiknya, masa-masa bermainnya, dan masa-masa pertumbuhannya ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Indra Panggalo dan Mama Erlin, Tuhan memberkati mereka dalam tanggung jawab iman, dan Tuhan sempurnakan setiap pengharapan keluarga ini di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Pulanglah bersama-sama kami, berjalanlah bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, kebenaran firman telah diperdengarkan. Berilah dirimu diperbaharui dan bersiaplah selalu untuk menanti datangnya. Sebab tiada seorang pun yang tahu kapan ia datang kembali. Bila mana ia datang, kiranya ia mendapati kita ada di jalannya. Karena itu tinggalkanlah kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kamu hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, pulanglah dengan selamat ke dalam hidup, keluarga, rumah tangga, tugas dan pekerjaanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadat kita telah selesai dan sebelum kita kembali, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu ya Bapa, atas tuntunan dan penyertaan Tuhan pada kami dalam peribadatan pagi hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Panggalo yang hari ini telah membawa anak mereka untuk dibaptis. Mari Tuhan berkati keluarga ini sebagai orang tua dan juga kedua anaknya Tuhan berkati di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah semuanya dalam tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, sebentar kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami. Mari Tuhan pimpin sertai kami, tibahkan kami dengan selamat dan sukacita. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Bapak Mama, jemaat yang diberkati Tuhan, untuk jemaat yang ada di lantai 3, kami mohon kesabarannya untuk memberikan kesempatan kepada jemaat yang ada di lantai 2 untuk turun terlebih dahulu. Terima kasih.